kesiapan ataukah siapkah Makassar masuk di era normal baru ini di tengah COVID-19? Smart Listener, kami juga tentunya mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami, tentunya di line SMS atau di WhatsApp di 0811461011, dan kami informasikan juga untuk siaran kami pagi hari ini secara virtual itu live di via Zoom dan juga channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, untuk pagi hari ini sedianya kami juga akan berbincang bersama Bapak Ismail Haji Ali. Beliau merupakan gugus tugas dari COVID-19 dan juga Kepala Dinas Diskominfo. Pak Mario, sebelum kita berbincang mungkin bisa monitornya bisa dikecilkan sedikit Pak. Ini agak feedback di studio. Oke. Baik, baik, baik. Pak Mario, kita pagi hari ini berbincang mengenai the new normal Makassar ya. Ini merupakan kebijakan yang kebijakan yang akan diwujudkan ya oleh pemerintah pusat begitu, the new normal ya. Oke, kalau melihat di Kota Makassar itu sudah siap tidak Pak? Kalau konsep setelah kita memberlakukan PSBB tahap kedua ya, setelah itu kita masuk di tahapan berikutnya dengan adanya era normal baru begitu Pak Mario. Iya, kita setelah 2 kali kami pemerintah Kota Makassar membuat kebijakan Pak Wali melalui Perwali yang berlandaskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi telah melakukan 2 kali PSBB. Memang dalam fakta di lapangan harus diakui bahwa peningkatan PDP kita masih kurva naik, tetapi alhamdulillah kan tidak signifikan ber 2-4 kali lipat. Minggu yang lalu sebelum Lebaran, angka pasien kita yang sembuh pun menunjukkan angka yang baik. Tapi setelah dan selesainya PSBB tahap kedua, ini masih kita lakukan analisa dan terus pemantauan terkait dengan pergerakan virus COVID-19 ini. Nah, memasuki telah 2 tahap, kita memang mesti terus waspada terkait penyebaran COVID ini. Kalau belajar dari Cina, ini kan kita memasuki fase kedua. Mudah-mudahan dan kita berharap bahwa tidak ada peningkatan signifikan. Nah, terkait dengan new normal kita, memang kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sangat serba salah. Di satu sisi virus ini ada di sekitaran kita, tetapi di satu sisi lagi kita harus tetap beraktivitas. Kita harus terus melakukan kegiatan. Karena dengan kita melakukan kegiatan, kita bersemangat, hati kita gembira, maka sesungguhnya itu adalah obat yang paling manjur. Meningkatkan imun tubuh kita dengan berolahraga, dengan bergembira, dengan melakukan aktivitas, tidak hanya malas di rumah, tapi kemudian kalau beraktivitas ini kan justru meningkatkan imun tubuh kita. Nah, memasuki tahap yang berikut kita ini, new normal ini, setelah kami berdiskusi dengan pimpinan DPR beberapa hari yang lalu dan wali kota, memang 3 soalan ke depan ini, bagaimana penanganan COVID-19 ini di sektor kesehatan kita terus berlangsung. Kesehatan ini termasuk di dalamnya bagaimana 3 leading sektor yang terdepan, di gugus terdepan kita, yakni tim kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, dan kita libatkan pemadam kebakaran serta polisi dan TNI untuk terus menangani tentang tentang
menangani kesehatannya, sektor kesehatannya. Yang kedua terkait persoalan sosial. Nah ini sosialnya ini kemarin kita udah membuat program yang memang harus diakui. Kami telah mengevaluasi Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar begitu lambat bergerak. Verifikasi datanya begitu lambat, padahal anggaran yang kami telah berikan dari DPR, kita sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan COVID ini kan hampir 197 miliar, tapi kenyataannya baru terpakai oleh mereka hanya 97 miliar sekian. Begitu lambat sosial, penanganan dampak sosialnya. Dampak sosial ini kan ada beberapa program yang kita jalankan di dalamnya, terkait pembagian sembako, bantuan sosial tunai, dan lain-lain. Sudah berjalan, tapi agak lambat memang. Kita harus akui itu, dan kami sudah pengawasannya selama ini seperti apa Pak untuk pengawasan bantuan sosial? Ya. Yang ketiga adalah bagaimana dampak ekonomi. Iya Pak. Nah di new normal life ini yang perlu nih, bagaimana dampak ekonomi. Kekhawatiran kita kan jangan sampai ini dampak ekonominya mengimbas ke semua kita, ke seluruh sendi kehidupan. Ini yang harus segera kita antisipasi, seperti itu. Banyaknya PHK warga kita harus segera kita aktifkan kembali, tetapi kemudian jangan lupa untuk kita melakukan yang namanya protokol kesehatan yang ketat. Apa itu protokol kesehatan yang ketat, ya kan? Nah ini paling tidak semua, yang paling pertama aktivitas kita berinteraksi jarak 1 meter minimal dengan memakai masker, ya, tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan tubuh di dalam aktivitas. Yang kedua kan harus jaga kesehatan, imun tubuh harus kita tingkatkan. Pakai makanan yang bergizi, jaga kesehatan, terus berolahraga untuk imun tubuh kita bisa lebih baik gitu loh. Dan yang lain aktivitas sekarang kan protokol kesehatan